Isu dan tantangan di kawasan Australia dan Oseania sangat dipengaruhi oleh sejarah geografi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan di kawasan Australia pada masa kontemporer. Oseania merupakan salah satu kawasan yang terbentang dari Papua Nugini hingga Selandia Baru dan terdiri atas 34 negara kepulauan, terutama negara kepulauan aktif dalam diplomasi iklim dalam memperjuangkan kepentingan mereka dalam forum internasional seperti PBB. Tantangan kontemporer bagi Australia dan Oseania yang akan dibahas dalam video ini meliputi tantangan politik, tantangan ekonomi, tantangan lingkungan, dan tantangan sosial budaya. Tantangan politik. Australia dan Oseania memiliki isu politik kontemporer yang beragam. Salah satu isu yang paling penting adalah isu iklim. Sebagai negara yang paling berdampak oleh krisis iklim, negara-negara Oseania dalam beberapa tahun terakhir aktif dalam menyuarakan posisinya yang saat ini sebagai negara yang paling berdampak karena adanya perubahan iklim. Perubahan iklim ini mengacu karena adanya pola cuaca dan suhu serta pemanasan global yang membuat beberapa pulau-pulau kecil tenggelam karena intensitas air yang naik. Upaya internal yang telah dilakukan Oseania yaitu dengan melakukan kerjasama internal dan membentuk organisasi. Organisasi tersebut bernama Secretariat of Pacific Regional Environment Program dan the South Pacific Applied Geoscience Commissions. Setelah membentuk organisasi yang membuat kesadaran dalam menjaga iklim, Oseania tidak puas dalam menangani masalah secara regional, membuat Oseania melakukan langkah ke lingkup global, serta mendapatkan respon dari berbagai pihak, serta bantuan dana dari Australia yang dana tersebut digunakan untuk menangani masalah iklim yang ada di Oseania. Oseania memanfaatkan PBB sebagai forum untuk menguatkan isu iklimnya, karena PBB merupakan tempat untuk berbagai negara berdiskusi, menyampaikan kesepakatan dan pemahaman serta aspirasi negara kecil. 2. Tantangan ekonomi. Tantangan ekonomi ini meliputi dua aspek yaitu 1. Kesenjangan sosial. Penduduk asli Australia atau yang bisa disebut dengan aborigin dan non-penduduk asli Australia masih sangat terpisah secara ekonomi. Dibandingkan dengan orang non-pribumi, harapan hidup penduduk asli Australia lebih pendek 8 tahun. 2. Ketergantungan pada sumber daya alam. Australia dan Oseania masih bergantung dalam hal sumber daya alam seperti sumber daya gas, batu bara, bauksit, emisi besi, nikel, emas, dan sumber daya lainnya. Lalu dengan adanya badai tropis dan kenaikan permukaan air laut dapat berdampak negatif terhadap perekonomian negara-negara Oseania, dan ketergantungan tinggi terhadap ekspor sumber daya alam membuat perekonomian negara-negara di kawasan Oseania rentan dengan adanya guncangan harga komoditas. 3. Tantangan lingkungan. Heartbreaking news emerging from those massive wildfires in Australia. 500 million animals and plants, including thousands of koalas, are at risk. Permasalahan lingkungan yang sering terjadi di kawasan Australia, yakni perubahan iklim dan pemanasan global, yang mana daerah tersebut bisa berdampak pada salah satunya adalah kebakaran hutan. Pada laporan yang dibuat oleh pemerintah Australia pada tahun 2022, bahwasannya negara Australia lebih banyak kehilangan hewan mamalia daripada negara-negara lain. Akibat lain dari kebakaran hutan yang terjadi di Australia, yakni 24 orang menjadi korban jiwa dan lebih dari 1.400 rumah ikut terbakar. Lalu menurut ahli arkeologi Australia juga mengatakan bahwa kurang lebih 0,5 miliar satwa yang termasuk reptil, mamalia, dan burung musnah diakibatkan dari kebakaran hutan tersebut. Empat, tantangan budaya. Menurut website resmi Kedutaan Australia bahwasannya penduduk asli Australia, yakni suku Aborigin dan suku Selat Torres,
Kedua suku ini telah menempati Australia lebih dari 40.000 tahun yang lalu. Bahkan kedua suku ini merupakan pewaris dari kebudayaan tertua di dunia. Penduduk Australia yang lainnya merupakan imigran dan keturunan migran yang datang ke Australia sejak Inggris menempati koloni di Sydney pada tahun 1788. Kekhasan Australia masa kini tidak hanya kemajemukan budaya penduduknya, namun hingga tahap di mana mereka dipersatukan oleh komitmen yang mendasar dan menyatu terhadap Australia. Sedangkan di Oseania terdapat 3 gugus kebudayaan. Yang pertama yakni Melanesia. Melanesia merupakan masyarakat berkulit hitam. Berbagai negara yang terdapat masyarakat Melanesia ini yakni negara Vanuatu, Kepulauan Solomon, Fiji, New Caledonia, Papua New Guinea, dan pulau-pulau kecil lainnya. Lalu yang kedua yakni Mikronesia, pulau-pulau kecil. Untuk negaranya yakni Guam, Kepulauan Palau, Kepulauan Caroline, Marshall, Mariana, Kiribati, dan Nauru. Dan yang ketiga yakni Polinesia, pulau-pulau besar. Untuk negaranya yakni Vanuatu, Kepulauan Solomon, Fiji, New Caledonia, Papua New Guinea, dan pulau-pulau kecil lainnya. Pemerintah Australia sangat serius dalam melindungi dan mempromosikan warisan budayanya. Langkah-langkah ini mencerminkan komitmen mereka untuk mempertahankan identitas budaya yang unik dan berharga. Salah satu contohnya adalah melalui dukungan finansial yang diberikan untuk berbagai kegiatan budaya seperti festival, pertunjukan seni, dan program pendidikan budaya. Dengan adanya dana ini, pemerintah turut membangun dan memperkuat komunitas budaya yang ada di seluruh Australia. Di Oseania, keberagaman budaya merupakan hal yang sangat berharga dan harus dijaga dengan baik. Oleh sebab itu, komunitas lokal dan pemerintah di seluruh wilayah ini bekerja sama dalam upaya mempertahankan dan merayakan keanekaragaman budaya mereka. Salah satunya yang dilakukan adalah dengan mengintegritaskan pendidikan budaya di dalam kurikulum sekolah-sekolah mereka. Dengan demikian, pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai budaya dapat diserap oleh generasi muda dan dilestarikan dari satu generasi ke generasi lainnya. Selain itu, festival-festival budaya yang meriah juga menjadi wadah yang penting dalam mempromosikan dan merayakan budaya lokal. Festival ini tidak hanya menarik wisatawan, tetapi juga memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk memperkuat identitas budaya mereka. Selain itu, dengan mendukung seniman lokal dan konservasi warisan budaya, komunitas di Oseania juga berusaha untuk mempertahankan dan memperkaya keanekaragaman budaya mereka. Pemerintah Australia dan negara-negara Oseania telah mengambil langkah-langkah yang penting dalam menangani berbagai masalah dan tantangan mengenai hal-hal yang telah saya sampaikan tadi, termasuk perlindungan lingkungan dengan pembatasan aktivitas pertambangan dan promosi energi terbarukan. Mereka juga meningkatkan kerjasama regional melalui forum-forum seperti Forum Kepulauan Pasifik. Selain itu, ada upaya untuk mencapai keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan pelestarian lingkungan, serta dukungan terhadap pemberdayaan budaya lokal. Di sisi politik, tantangan besar termasuk penanganan imigrasi dan pengungsi dengan kebijakan imigrasi yang ketat dan kerjasama regional yang lebih baik. Pendekatan-pendekatan ini berkembang dan berubah seiring dengan waktu berjalan.
tergantung pada dinamika internal dan eksternal yang mempengaruhi kawasan tersebut.